mandi pria, Madok cepat-cepat membuang air dengan bebas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi yang tajam dari luar. Dia menoleh keluar, dan baru menyadari Vina telah berdiri di belakangnya sambil tersenyum, menatap dia dengan mata penuh air. Madok juga tidak terkejut, tersenyum dan berkata, "Nona Chen, seharusnya tempat ini tidak cocok untuk kamu masuki. Apakah Bos Matt tidak berharap aku masuk?" Vina tersenyum tipis di wajahnya, pelan-pelan mendekati Madok sambil berkata. Madok menguncangkan tubuhnya, juga tidak memakai celana. Saat berbalik dia menarik Vina masuk ke bagian ruang terdalam kamar mandi. Wajahnya tersenyum cabul berkata, "Sepertinya Nona Chen sangat mengerti dengan aturan dalam dunia bisnis." Sambil berkata, dia mulai menggerakkan tangannya. Vina terengah-engah, berbisik sambil berkata, "Orang mana mengerti ini? Bukankah karena tadi di meja makan, tangan Bos Matt mulai tidak mengerti aturan?" Ternyata saat di meja makan tadi, tangan Madok di bawah meja sudah mulai gelisah, tetapi Vina tidak menolak, malah melayaninya secara rahasia, dan akhirnya memicu kejadian seperti ini. Dengan cepat, suara imajinasi yang aneh antara pria dan wanita terdengar dari dalam toilet. Andre yang masih terbaring di ranjang sakit, pasti tidak menduga dia diselingkuhi lagi oleh Vina. Tidak bisa dipungkiri, sekarang Vina jatuh dalam kegilaan. Asalkan bisa membalaskan dendam pada Desta, dia telah melakukan semua semampunya, bahkan dengan mengorbankan tubuhnya, dia juga tidak peduli. 10 menit kemudian, Madok dan Vina baru keluar dari kamar mandi. Keduanya satu demi satu kembali ke pertemuan. Madok menepuk dadanya dengan bangga kepada orang-orang di dalam pertemuan, berjanji. "Pemimpin keluarga Chen, tenang saja, masalah untuk melawan Desta, serahkan padaku saja, aku berjanji akan membuat dia membayar untuk masalah ini." Mendengar perkataan itu, keluarga Chen yang ada di dalam ruang utama itu semuanya tampak gembira. Mereka sangat sadar, Madok sebagai distrik Sanbaku kedua setelah keberadaan Gaius untuk melawan seorang Desta, itu hanya masalah beberapa menit. Dan menurut pemahaman mereka, beberapa waktu ini Madok tidak begitu menonjolkan diri. Secara rahasia dia telah menghubungi pasukan di jalan di beberapa kota di sebelahnya. Dia ingin bekerja sama dengan mereka untuk menggulingkan Gaius hanya dalam satu gerakan, dan menjadi pemimpin sejati distrik Sanbaku. Melawan Desta hanya bantuan biasa saja. Di sisi lain, Desta telah menerima berita tentang pertemuan keluarga Chen dengan Madok. Dia tersenyum ringan berkata, "Madok ini benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Sebelumnya melepaskan dia sekali, sekarang dia masih berani lanjut berlompat." Sedikit menarik. "Paman Ding, coba kamu pergi periksa Madok bergabung dengan kekuasaan mana. Cukup gunakan beberapa cara untuk membuat mereka tenang sejenak. Aku ingin melihat sampai sejauh mana Madok dia bisa melompat." Paman Ding mendengarkan, langsung menerimanya. Lalu dia mengeluarkan ponsel dan menelepon. Baru beberapa menit dari sana sudah mengirimkan kembali beritanya. "Tuan muda kedua, masalahnya ada sedikit rumit." Paman Ding menutup telepon, berkata dengan hormat. "Bagaimana rumit?" "Madok sekarang sudah bergabung dengan 5 kekuasaan. 2 daerah Akihabara, 2 daerah Kataro, dan 1 kekuasaan lagi, itu di daerah Yozuda di sebelah kita. Kita bisa mengalahkan keempat daerah di depan, tetapi untuk kekuasaan terakhir. Daerah yang terakhir memiliki tempat yang khususkah?" Desta mengerutkan kening. Untuk kekuasaan terakhir dinamakan Kurata. Orang yang sebenarnya di belakangnya adalah Tuan Muda ketiga." Paman Ding ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. "Adik ketiga?" Desta mengerutkan kening, tidak menyangka ternyata dirinya sangat cepat sudah bertemu dengan adik keluarga Chu. Keluarga Chu adalah salah satu dari beberapa orang terhebat. Mengenai penerus penggantinya, tentunya keras dan kasar. Desta dilarang menggunakan sumber daya keluarga selama 3 tahun, tidak boleh mengungkapkan identitas keluarga. Untuk saudara Chu lainnya, pengujiannya tidak berbeda seperti dia. Dan ketika semua anak-anak dari keluarga Chu yang dapat melewati ujian itu akan dimasukkan dalam daftar calon ahli waris, dan mulai mengembangkan kekuasaannya sendiri, mempersiapkan kompetisi pewaris final. Tuan muda ketiga Chu bernama Pota Chu. Bukan adik kandung Desta, tetapi putra dari paman ketiga Desta. Hubungan dia dan Desta saat kecil cukup baik, tetapi sekarang sudah bertahun-tahun. Perasaan yang dulu masih bisa tersisa seberapa banyak? Atau setelah persidangan kejam oleh keluarga, hati orang bisa dipaksa untuk berubah. Kalau begitu Pota, apakah masih bisa tetap memanggilnya kakak kedua?
Desta merasa tidak percaya diri. Kalau begitu begini saja, keempat kekuasaan itu kalahkan dulu, untuk Kurata tidak perlu dikhawatirkan dulu, saat nanti benar-benar bertemu, kita baru mengurusnya. Menarik diri, Desta hanya berkata satu kalimat, kemudian pergi meninggalkan kantor gedung Sky. Melihat Desta pergi, Pamanding diam-diam menghela nafas. Meskipun tuan muda kedua sudah melalui 3 tahun masa percobaan, telah benar-benar melihat kemunafikan dan sifat manusia yang buruk, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan emosi yang tidak perlu itu. Dia bahkan bisa menemukan Kurata adalah kekuasaan dari Pota. Mengapa Pota tidak bisa menemukannya? Gayu sedang bekerja untuk Desta. Meski begitu, Pota masih menyetujui kontak Kurata dengan Madok. Ini sudah menunjukkan sikap tuan muda ketiga, tetapi Desta masih belum bisa memutuskan untuk menghadapinya. Tidak tahu situasi seperti ini termasuk baik atau buruk. Saat kembali di villa, Desta duduk di atas sofa, mulai menganalisa situasi saat ini. Penyelesaian dengan keluarga Chen juga merupakan masalah beberapa hari ini. Madok juga akan bertindak, dan di sisi adik ketiganya itu tidak tahu peran apa yang harus dimainkan dalam masalah ini. Sepertinya, setelah masalah ini terselesaikan, dia sudah harus kembali ke keluarga Chu. Pertama kali yang dikunjungi adalah kakek. Dan orang kedua juga bisa bertemu dengan para saudara. Adanya keputusan itu, Desta tidak banyak berpikir lagi. Saat itu kebetulan ponselnya bordering, dia mengeluarkan dan ternyata itu telepon dari Miki. "Halo, ada apa?" Desta menjawab telepon, bertanya dengan nada datar. Untuk wanita ini, Desta selalu berusaha untuk tidak mendekati, juga tidak terlalu menghindari. Kali ini masalah Gumiwang meskipun menyebabkan masalah untuknya, bahkan hampir membuat Vero terluka, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Miki. Setidaknya selama pertandingan berlangsung, Miki sama sekali tidak muncul. Tidak bisa dipungkiri, Miki adalah seorang wanita yang pintar. Dia tahu dengan jelas, jika dia muncul di aula basket, artinya dia menyetujui pertandingan ini, jadi Desta akan memperlakukan dia dan Gumiwang sebagai satu kelompok. Tetapi dari awal hingga akhir dia tidak muncul, ini berarti bahwa semua ini hanya lelucon yang Gumiwang keluarkan secara sepihak, sama sekali tidak ada hubungan dengan dia. "Desta, masalah Gumiwang waktu itu benar-benar maaf, aku tidak menyangka dia bisa berbuat seperti itu." Suara lemah Miki terdengar dari dalam. "Tidak apa-apa, aku tahu itu bukanlah maksudmu. Kamu menelepon hari ini, apakah ada masalah?" Nada bicara Desta tetap acuh tak acuh, tidak terdengar gelombang. Miki ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Begini, aku ingin mengundang kamu makan. Tidak peduli dengan masalah ketika kamu menyelamatkanku, ataupun karena kali ini merepotkanmu, bagaimanapun aku harus mentraktir kamu sekali, jika tidak hatiku tidak bisa melupakannya begitu saja." Awalnya Desta ingin menolak, tetapi ternyata Miki berkata lagi, "Aku juga mengundang beberapa teman sekamarmu, mereka sudah menyetujuinya." "Desta, kamu seharusnya tidak akan menolakkan." Mendengar perkataan itu, apakah Desta masih bisa menolak? Diperkirakan jika dia menolaknya 3 binatang di kamarnya, mereka akan tidak ada habisnya dengan dia. "Aku sudah tahu, kamu kirimkan alamat dan waktu ke aku akan pergi." Pada pukul 8 malam, Desta datang ke restoran bernama Sedap Enak sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Miki. Tampaknya untuk menjaga suasana hati teman sekamar Desta, tempat yang dipilih Miki hanyalah restoran yang berhidangan sempurna, bukan restoran barat yang mewah atau sejenisnya. Ketika Desta tiba, Rosimin membawa pacarnya, Cepi dan Linka juga sudah lama tiba. Mereka duduk di meja makan, mengobrol dengan beberapa teman sekamar Miki. Meskipun pada awalnya beberapa gadis itu memandang rendah Cepi dan Linka, tetapi mereka perlahan-lahan menerimanya seiring berjalannya waktu. Dikatakan bahwa Cepi dan salah satu gadis yang bernama Andeli telah mengembangkan hubungan menjadi pasangan. Linka juga sedang dekat dengan seorang gadis bernama Mofi, diperkirakan hal-hal baik sudah mendekat. "Desta, kamu akhirnya datang, tidakkah kamu terlalu lambat?" Cepi melihat Desta dan menyapa dengan keras. Yang lain juga berhenti berbicara dan mengarahkan pandangan mereka pada Desta. Miki berdiri duluan dengan ekspresi gembira dan maju. "Kamu akhirnya datang, ayo sini duduk." Desta mengangguk dan langsung duduk di samping Linka. Semua orang di meja itu tercengang dan menatap Desta dengan tatapan aneh.
Makan malam ini secara khusus diundang oleh Mickey untuk menjamu Desta, meskipun mereka juga diundang, tetapi mereka semua tahu siapa protagonisnya malam ini. Jadi ketika mereka duduk tadi, mereka sengaja duduk berkumpul dan mengosongkan kursi di sebelah Mickey, tetapi tanpa diduga, Desta masih tidak duduk dengan Mickey, dan suasana canggung tiba-tiba muncul di meja makan. Untungnya, Mickey adalah primadona sekolah, dan suasana canggung ini segera menghilang di bawah obrolan santainya. Desta melihat sekilas Rosimin mereka dan berkata sambil menyeringai. Aku lupa bertanya sebelumnya, berapa banyak yang kalian menangkan dalam pertandingan antara Gumiwang dan aku? Masih baik dia tidak mengungkit masalah ini, tetapi ketika dia mengungkit masalah ini, Rosimin mereka bertiga tiba-tiba mengalami depresi berat. Rosimin berkata dengan senyum pahit, Desta, sejak kapan kamu bisa bermain basket? Dan begitu hebat. Setiap lemparan pasti mencetakkan poin. Kamu tidak melihat wajah Gumiwang di belakangan, hitam seperti bagian bawah panci, jangan menyebutkannya lagi, hanya saja Linka dan aku kalah banyak uang. Desta tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa suruh kalian tidak percaya padaku, masih berani bertaruh dengan harga tinggi, dan menginginkan aku kalah, sekarang menyesalkan? Mendengar ini, Andeli dan Mofi langsung penasaran dan bertanya kepada Cepi mereka apa yang terjadi. Ketika Cepi menceritakan seluruh kisah insiden itu, kedua wanita itu segera melemparkan dua mata putih pada mereka. Desta, aku minta maaf atas masalah Gumiwang, aku tidak sangka masalahnya akan menjadi seperti ini. Mickey mengambil segelas anggur dan meminta maaf kepada Desta. Desta melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, ini adalah kelakuan Gumiwang sendiri, aku tidak akan menyalahkan ini padamu, lagi pula identitas apa yang dimiliki Gumiwang? Menurut kekuatan keluarga Cheng kamu di distrik Sanbaku, rata-rata orang seharusnya tidak berani berpaut padamu seperti ini, kan? Mickey tersenyum pahit dan berkata, benar. Jika dia hanya orang yang datang dari latar belakang keluarga biasa, aku punya 100 cara untuk membuatnya tidak berani berpaut padaku seperti ini, tetapi asal mulanya tidak terlalu begitu mudah. Dia datang dari latar belakang seperti apa? Semua orang di meja itu menjadi tertarik dan bertanya sambil memandang Mickey. Dia berasal dari kota Akihabara, nama ayahnya adalah Golden Wang, dia adalah bos terkenal di kota Akihabara, kali ini ayahnya membawa dia ke sini untuk membuka pasar di distrik Sanbaku. Dengar dari teman-teman dari kota Akihabara, Golden Wang tidak sederhana, asetnya saja telah mencapai lebih dari 2 triliun. Alis Mickey sedikit berkerut dan nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Mendengar ini, Rosimin mereka terdiam, tampaknya terkejut dengan identitas Golden. Tetapi Desta, ketika dia mendengar nama Golden, mulutnya tiba-tiba muncul senyuman sinis. Mickey, meskipun Golden kaya, tetapi keluarga Chengmu juga tidak kekurangan uang kan? Kenapa kamu harus begitu takut padanya? Andeli di satu sisi tidak tahan dan bertanya. Mickey mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu benar. Jika hanya masalah kaya, maka keluarga Cheng aku juga tidak akan takut padanya. Tetapi Golden adalah lelaki tua tamak hitam putih di kota Akihabara. Setelah datang ke kota kita, aku tidak tahu bagaimana dia bisa bergabung dengan Gaius Jiang. Itu awalnya sudah sangat hebat dan sekarang masih bekerja sama dengan gangster lokal di distrik Sanbaku, maka dari itu keluarga Cheng kami bukan lagi apa-apa. Gaius Jiang. Wajah Rosimin mereka tiba-tiba berubah, tiba-tiba menjadi sunyi dan ketakutan. Siapa yang tidak tahu di distrik Sanbaku bahwa Gaius Jiang adalah raja judi? Gangster paling terkenal di lokal, para gangster yang mengumpulkan premi di jalanan dan jalur diberi makan oleh Gaius Jiang. Sekarang Golden dan Gaius Jiang telah mengaitkan hubungan, tidak mengherankan bahwa Gumiwang terus menjerat dengan Mickey, ternyata ada hubungan semacam ini di belakangnya. Tidak usah pedulikan dia, kita makan dulu. Melihat suasana di ruang pribadi yang tiba-tiba suram, Mickey segera berkata sambil tersenyum. Tapi bagaimanapun, kali ini aku benar-benar ingin berterima kasih kepada Desta. Meskipun pada awalnya, aku tidak menganggap serius pertandingan antara dia dan Gumiwang, tetapi tak sangka Desta bisa menang, dan aku punya alasan untuk membuat dia menjauh dariku. Mendengar ini, ekspresi semua orang baru sedikit santai. Beberapa orang baru saja akan makan, pintu ruang pribadi tiba-tiba didorong terbuka lebar, dan seorang pelayan datang membawa bon.
Gadis cantik ini adalah tagihan untuk meja ini, coba kamu periksa apakah ada kesalahan. Pelayan dengan senyum berjalan ke Mickey dan berkata. Mickey tertegun. Tapi dia tidak banyak berpikir, dia kira itu adalah kebiasaan restoran kecil ini, jadi dia memeriksa tagihan dan berkata, tidak ada yang salah, semua hidangan ini benar, apakah ada masalah? Begini gadis cantik, tagihan untuk mejamu telah dibayarkan oleh seorang tuan yang bermarga. Wang di sebelah, kata pelayan itu. Tuan bermarga Wang. Mickey menegerutkan alisnya, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Rosimin mereka juga memikirkannya, dan samar-samar sudah menebak siapa Tuan Wang ini. Mickey melempar tagihan ke lantai dan berkata dengan tak berdaya. Kamu mengembalikan uangnya kepada orang itu dan katakan padanya bahwa aku yang mentraktir mereka, aku bisa bayar sendiri, aku tidak perlu orang lain untuk membantuku. Pelayan tertegun dan tidak tahu harus berkata apa dalam sekejap. Secara umum, bukannya itu hal yang baik jika seseorang telah membantu kita membayar? Kenapa gadis cantik ini malah terlihat seperti sangat tidak senang? Saat pelayan itu masih heran, pintu ruang tiba-tiba terbuka. Gumiwang datang dari luar penuh dengan bau alkohol dan wajahnya agak merah, diikuti oleh dua pemuda dengan pakaian luar biasa. Mickey, benar-benar kebetulan sekali, kamu juga makan di sini. Gumiwang tertawa terbahak-bahak dan dengan naluriah duduk di sebelah Mickey.